Oke, selamat berjumpa kembali di Kampung Trader. Seperti biasa ya, untuk hari Selasa kita akan melanjutkan materi untuk BBMA-nya. Jadi sekarang kita akan bahas tentang multi time frame. Sebelum masuk ke situ, kita harus tahu dulu dalam BBMA time frame itu dibagi menjadi 3. Jadi ada time frame pertama, kemudian time frame kedua, dan time frame ketiga. Nah, nanti menyesuaikan. Contoh, misal kita ya gunakan monthly atau 1 bulan untuk kita jadikan ini ya, kita jadikan sebagai time frame pertama, maka time frame keduanya adalah weekly dan time frame ketiganya adalah daily. Begitupun selanjutnya. Jika time frame pertamanya adalah weekly, time frame keduanya daily, dan time frame ketiganya H4 atau H4, 4 jam. Daily, H4, kemudian H1. Begitupun seterusnya. Nah, nanti tinggal disesuaikan dengan karakter kita. Karakter kita itu sebagai trader yang scalper, intraday, ataupun swing, itu menyesuaikan. Kalau misalnya swing, kita menggunakan yang monthly misalnya. Jadi ketika nanti kita open posisi, kalau menggunakan monthly, maka bisa sampai kita hold bisa berbulan-bulan atau bisa berminggu-minggu. Di weekly misalnya, kita bisa nanti sampai 1 bulan ataupun berapa minggu. Jadi nanti menyesuaikan dengan jenis trader kita. Jadi kita itu tradernya trader apa dulu. Kalau misalnya scalper atau scalping yang sukanya 1 hari harus sudah kelihatan hasilnya ataupun untungnya, maka cukup menggunakan H1 atau H1, time frame H1, M15, kemudian M5. Atau yang pengen lebih cepat lagi menggunakan time frame 15 menit, M5, dan juga M1. Nah, ini adalah urutan-urutan dari time frame. Gitu ya. Oke, contoh. Kita langsung masuk ke chartnya saja. Oke. Contohnya seperti apa? Misal, kita menggunakan monthly atau 1 bulan sebagai acuan time frame pertama. Oke, kita tahu di sini ada yang namanya momentum. Oke, di sini masih agak nge-lag ya, soalnya kalau monthly itu lumayan ini memang. Oke, di sini kita asumsikan sebagai re-entry. Jadi di sini ada re-entry, atau kita ambil yang sebelah sini juga nggak apa-apa. Saya bisa juga asumsikan sebagai re-entry. Oke, di sini re-entry, kemudian kita ke weekly. Weekly sebagai time frame kedua. Nah, ini adalah sebagai time frame kedua, kemudian time frame entry-nya kita bisa menggunakan di time frame ketiga sebagai validasi ya. Jadi time frame pertama, time frame kedua konfirmasi, kemudian time frame ketiga bisa kita jadikan sebagai time frame validasi. Oke, sudah valid misalnya ini untuk re-entry buy, maka kita open posisi buy, gitu ya. Nah, di sini sudah ada extreme buy. Kemudian membuat CSAK buy, kita tahu CSAK itu merupakan sinyal atau signal. Karena di sini adalah CSAK buy, maka signal pergerakan harga akan naik. Nah, maka tempat untuk kita open posisi di mana? Di re-entry buy. Nah, kita open posisi naik. Kalau kita perhatikan ini berapa hari? Nah, mulai dari tanggal berapa ini ya? Mulai tahun 2024 malah bulan 2 sampai sekarang, sampai tahun 2025 tanggal 20 tanggal ini ya, tanggal 1 Februari. Nah, itu kalau menggunakan monthly seperti itu. Nah, misalnya bagi trader yang maksudnya tidak swing ya, tidak swing, karakternya misalnya intraday, saya biasanya cukup
untuk trading hanya untuk 1 hari selesai misalnya, ya oke, berarti itu menggunakan time frame yang kecil, tidak perlu sampai ke monthly. Nah, seperti itu ya. Contoh misalnya kita cukup di H1. Oke, di H1 ada re-entry misalnya. Ini seperti hari kemarin. Hari kemarin belum ada ya. Kita kasih contoh di hari sebelumnya juga. Apa-apa. Ini ada CSAK buy, maka kita menunggu re-entry buy. Ini ada re-entry buy. Ini time frame H1 kita jadikan sebagai time frame pertama. Nah, maka untuk mengkonfirmasi valid atau tidaknya re-entry di sini, re-entry buy, maka kita harus turun minimal 2 time frame di bawahnya. Kalau time frame H1 sebagai time frame pertama, maka time frame kedua itu adalah M15 dan time frame ketiganya adalah M5 atau di 5 menit. Oke. Gitu ya. Itu seputar time frame dulu. Ini teman-teman harus benar-benar paham dulu supaya nanti tidak bingung. Karena nanti ketika kita left thread, maka kita akan menemukan, ataupun misalnya teman-teman gabung di beberapa grup misalnya, ada yang mengatakan sekarang buy, ada yang mengatakan sekarang fokus sell, sekarang fokus ini dan semacamnya. It's not problem ya, nggak apa-apa gitu loh, terserah mereka. Kenapa? Karena kita harus tahu dulu yang mereka gunakan itu time frame berapa. Nah, itu yang perlu kita ketahui dulu. Acuan analisa mereka itu time frame berapa. Nah, ketika sudah kita tahu, oh ternyata yang mengatakan buy itu menggunakan time frame daily, yang mengatakan sell menggunakan time frame 15 menit misalnya, atau 1 menit. Nah, jelas berbeda. Kalau misalnya kita pengen tahu, kita lihat di sini. Oke. Kita ambil satu candle daily. Oke. Kita tahu di sini ada re-entry buy misalnya. Kita fokus naik. Nah, kita perhatikan next candle-nya. Kita akan fokus naik karena ini adalah re-entry buy. Oh, ini ada sinyal buy, ada momentum buy. Maka kita akan fokus buy. Nah, coba kita perhatikan di time frame bawahnya. Jangan jauh-jauh lah, kita ambil menggunakan di time frame H1 lah, time frame H1 misalnya. Jadi nggak perlu nggak perlu jauh-jauh, kita ambil time frame H1. Bentar, tadi dulu. Oke. Kita ke H1. Nah, di H1 sudah ada berapa? Nah, kita M5 tadi kan ada yang menggunakan daily, ada yang menggunakan 15 menit misalnya. Kita cek di M15 menit. Di daily tadi kan kita fokus buy. Ternyata di M15 menit kita sudah menemukan sinyal untuk turun, momentum sell. Bahkan mulai dari sini kita perhatikan. Ini ada momentum sell. Kita tahu ada momentum sell, maka kita akan open posisi sell. Open posisi sell. Open posisi sell. Nah, oke, ini naik di atas, kita open posisi sell. Open posisi sell. Ini dalam satu candle 1 hari ya. Oke. Kalau teman-teman perhatikan, ini kan ada garisan, ini adalah per 1 hari. Nah, dari sini ke sini, ini adalah candle bearish yang di daily tadi. Nah, yang candle ini, candle 1 ini, candle ini doang. Nah, maka di time frame kecilnya memberikan sebuah pergerakan
yang berulang-ulang kali. Nah, makanya kita tentukan dulu kita itu jenis tradernya apa. Nah, kita masing-masing orang itu pasti berbeda-beda. Tentukan dulu. Saya itu kalau misalnya trading lama nggak bisa, misalnya nggak kuat, misalnya, ya sudah, berarti misalnya cocoknya scalper atau scalping, ya sudah kita scalping aja, nggak usah sampai melihat time frame gede, lihat monthly, weekly, sedangkan kita tradingnya hanya 1 jam, 2 jam, mentok-mentoknya misalnya 3 jam. Ya nggak perlu buang-buang waktu gitu loh, nggak guna juga, misalnya nggak ngaruh terhadap trading itu tuh, nggak ngaruh gitu. Cukup hanya kalau misalnya kita mau menggunakan M15, maka cukup hanya kita pantau 1 jam saja, itu sudah cukup. Tidak perlu sampai ke daily lah, kemudian weekly, monthly, nggak perlu. Nah, jadi kita tentukan dulu kita itu tradernya seperti apa. Oke, gitu ya. Nah, itu seputar time frame, penggunaan time frame. Oke, selanjutnya berikutnya di bawahnya di sini ada kode BBMA. Nah, ini bisa dikatakan sebagai kode BBMA. Kode BBMA itu apa? Ini kode BBMA untuk ini ya, untuk re-entry. Jadi time frame 3 time frame ini digunakan itu untuk re-entry. Alhamdulillah. Nah, maksudnya gimana? Di time frame pertama kita itu selalu ada re-entry. Jadi R di sini adalah re-entry. Nah, kalau saya perjelas seperti ini, R sama dengan re-entry, kemudian E, oke, di bawahnya aja, E itu sama dengan extreme, kemudian M sama dengan MHV, market hilang volume. Nah, sekarang tinggal kita letakkan, misalnya kita mau menggunakan time frame H1 misalnya. Nah, kalau kita menggunakan time frame H1, nah, kalau kita menggunakan time frame H1, maka di time frame H1 di sini adalah kodenya R. Nah, tinggal disesuaikan saja. Apakah kodenya nanti REM ataukah REE ataukah RRE atau RRM gitu loh. Nah, misal terus di sebelahnya nanti M15 nya terbentuk yang namanya extreme, sampai ketiganya MHV. Misal contoh, ini contoh yang Oke, ini contoh yang pertama. Menggunakan, ternyata di market itu memberikan kode REM, re-entry, extreme, kemudian MHV. Contohnya seperti apa dalam market? Oke, kita kasih contoh. Kita cari dulu apakah ada. Oke. Oke, ini ya yang kita ambil, coba yang tadi malam. Yang tadi malam itu membuat yang namanya re-entry buy. Kita perhatikan di sini adalah kodenya re-entry. Ini time frame pertama R, re-entry. Time frame kedua H1 berarti. Oke. Time frame ke-1, time frame keduanya ternyata R juga. Ini ada dua ya. Ada yang mengatakan
re-entry seperti ini, karena kan tidak ini di area MA5 MA10 low ya kan. Nah berarti RR, berarti di sini kodenya sudah ini yang di H1 tadi, apa di H4 nya adalah R, re-entry. Oke, R time frame pertamanya, kemudian kita lihat di time frame keduanya. Time frame keduanya juga R. Oke, di sini aja. Time frame keduanya juga R, re-entry. Time frame ketiganya M15, oh M. Ya kan, di sini kan MHV kan, candle tidak mampu close di luar low BB. Nah, kalau kita perhatikan, berarti kalau kita gabung tadi R, R, M. Nah, seperti ini. Jadi kita menemukan kode RRM. Gitu ya. Jadi dari contoh yang tadi malam, market yang tadi malam, kalau kita menggunakan acuan di time frame H4, maka kodenya adalah RRM. Nah, ini adalah MHV-nya. Oke, paham ya? Seperti itu. Saya harap teman-teman paham. Bagi yang masih baru menemukan channel ini, saya harapkan untuk pelajari di materi-materi sebelumnya di playlist supaya tidak tahu MHV itu apa, ekstrim itu apa, re-entry itu apa, dan gak bingung. Nah, supaya ketika sudah menonton video ini paham, jadi nggak bingung nanti. Oke, ini adalah yang tadi RRM, re-entry, kemudian MHV. Ada juga yang kodenya REM, misalnya re-entry extreme atau REM, re-entry extreme MHV. Nah, oke, kita kasih contoh yang lain. Kita lihat, oke. Oke, di sini ya. Ini adalah candlestick arah kuku sell, signal bahwasanya harga akan turun. Di sini adalah re-entry. Oke, kita lihat. Ini time frame pertama re-entry. Kita lihat time frame keduanya H1. Seperti apa H1? Nah, ini time frame keduanya. Ini ya, saya mau menyampaikan, ada yang mengatakan seperti ini adalah MHV karena harga itu tidak mampu keluar atau candle tidak mampu keluar di atas stop ataupun low BB. Ini ada yang ini kan candlestick arah terlajak. Candlestick arah terlajak itu ada yang mengatakan re-entry, kemudian ada yang mengatakan MHV. Kalau di dekat area top BB ada yang mengatakan ekstrim. Sebenarnya teman-teman itu tidak perlu dibingungkan dengan istilah-istilah itu, supaya teman-teman itu cepat belajarnya. Jadi jangan terlalu jangan terlalu fokus terhadap istilah, tapi lebih fokus terhadap ciri-cirinya saja. Bentuknya seperti apa? Oh, seperti ini. Ini adalah candlestick arah terlajak. Ada yang mengatakan itu sebagai re-entry, berarti RR. Kita lihat di time frame M15 nya atau time frame ketiganya, ini membuat yang namanya ekstrim. Jelas ya, ekstrim ya. MA5 keluar top BB. Ya kan? MA5 keluar top BB. Ekstrim. Berarti masuk di kode RRE. Re-entry, ekstrim. Yang tadi kan RRM.
Ada juga REE kemudian RAM ada. Yang RAM biasanya itu terjadi di ini zone zero loss. Oke, kalau kita lihat di sini, kalau kita perhatikan, ini adalah extreme, re-entry buy selepas momentum buy. Kemudian time frame kedua, bener kan? Extreme. Time frame kedua extreme buy. Kemudian time frame ketiga, kita perhatikan time frame ketiga, MHV. Jadi sudah lengkap di sini kodenya. Ini yang pertama ya. Biasanya yang kode-kode seperti ini itu terbentuk setelah zone zero loss, biasanya gitu. Oke, di sini re-entry time frame pertama. Ini sepakat ya, re-entry setelah momentum. Time frame kedua kita perhatikan. Sebentar. Re-entry. Walah, ternyata bukan ya. Ini re-entry juga. Ini ada yang mengatakan untuk yang dekat MA5, kemudian dekat low BB dan juga mid BB, itu ketika MA mendekati ini ada yang mengatakan itu ekstrim. Oke, saya katakan di sini ekstrim ya. Atau teman-teman mau menamakan MHV gak masalah, gak usah terlalu fokus terhadap penamaan. Ini misalnya. Oke. Selanjutnya yang ketiga di M1 nya terbentuk apa? Di sini terbentuk yang namanya MHV. Jadi kodenya RAM. Re-entry, extreme, kemudian MHV. Gitu ya. Ini hanya sebagai, ini sebenarnya untuk ini, untuk basic multi time frame nya seperti itu. Extreme, re-entry, extreme, MHV. Nanti disesuaikan time frame mana yang teman-teman mau gunakan, apakah time frame H1, M15, M5 atau H4, H1, M15 atau M15, M5, M1. Jadi bebas mau ngambil yang mana, itu bebas. Gitu ya. Saya rasa cukup dulu untuk video kali ini. Jadi dinantikan video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian share ke teman-temannya. Misalnya ada yang membutuhkan juga untuk edukasi seputar cara menganalisa market, khususnya di forex ya untuk ini. Dan teknik yang saya gunakan di sini adalah BBMA dan juga Fibo. Nanti kita akan gabungkan dengan Fibo. Ini sekarang saya fokus ke BBMA nya saja. Karena misalnya nanti kita gabungkan, lebih mantap lagi. Seperti itu ya. Terima kasih semua. Sehat-sehat semua. Kemudian semoga juga dilancar rezekinya semuanya. Akhir kami, salam profit.